Badan Kerjasama Gereja-Gereja Balikpapan atau BKSGB bersama Yayasan Kesejahteraan Umat Kristen atau Yakumkris menggelar fellowship sekaligus peluncuran resmi program Yakumkris Kamis 6 Agustus 2026 di Geraha YHS Jalan RE Marta Dinata Balikpapan. Kegiatan ini terbuka bagi seluruh hamba Tuhan, pendeta, serta ketua majelis jemaat dari gereja-gereja sekota Balikpapan. Acara ini juga disiarkan langsung melalui live streaming YouTube agar jemaat yang tidak hadir secara fisik tetap dapat mengikuti jalannya kegiatan. Acara diawali dengan renungan bertema, "Jangan hanya mengejar yang fana", berdasarkan Matius surat ke-6 ayat ke-25 yang disampaikan oleh Pastor Andi Simon. Ia menjelaskan kehidupan jasmani atau bios bersifat sementara, sementara kehidupan yang berasal dari Tuhan atau Zoe adalah hidup kekal yang dipenuhi damai sejahtera. Ia mengajak jemaat untuk tetap bekerja rajin, namun mengutamakan Tuhan lebih dulu dalam hidup. Ketua BKSGB, Pendeta Maspin Sihotang, menyampaikan fellowship bulanan ini bertujuan mempererat kembali kebersamaan para pendeta dan hamba Tuhan di Balikpapan, sekaligus menjadi momentum resmi diluncurkannya program Yakumkris. Ia berharap gereja-gereja di Balikpapan dapat kembali mempercayakan pelayanan kesejahteraan umat kepada Yakumkris. Yang pertama, memang dalam pertemuan hari ini adalah fellowship BKSGB sekali sebulan. Nah, itu yang utama yang kita lakukan dengan tujuan untuk mempererat kembali kebersamaan pendeta-pendeta dan hamba Tuhan yang ada di kota Balikpapan. Dan sekalian puji Tuhan launching program Yakumkris di mana akhir bulan lalu sudah disosialisasikan, sehingga perlu diumumkan kembali bahwa artinya resmi akan dijalankan. Nah, karena kita undang juga termasuk tokoh dari gereja-gereja yang boleh hadir pada saat ini, dan puji Tuhan dihadiri ratusan orang yang boleh datang. Dari tujuan kita supaya gereja-gereja tahu program-program yang sudah dikerjakan oleh pengurus yayasan yang baru, supaya mereka tahu melaksanakan hak dan kewajibannya di hari yang akan datang. Dan karena kita sudah berusaha berbuat yang terbaik untuk memperbaiki hal-hal yang kurang di pengurusan yang lama, tapi terus melanjutkan hal-hal yang baru yang pengurusan yang lama dan kita perbaiki di pengurusan yang baru ini. Itu harapan kita supaya gereja-gereja yang ada di kota Balikpapan ini kembali untuk percaya kepada Yakumkris, mengembalikan trust gereja-gereja yang selama ini bahwa banyak gereja-gereja, secara umum gereja-gereja dan pendeta-pendeta sudah merasa kurang care dengan Yakumkris, bahkan dengan BKSGB juga. Dan itulah tujuan kita untuk mengembalikan kepercayaan gereja-gereja kembali. Sementara itu, Ketua Yakumkris Balikpapan, Pendeta Yusak Basai, mengungkapkan pengurus baru kini menerapkan skema iuran per jiwa sebesar Rp30.000, menggantikan sistem lama sebesar Rp220.000 per keluarga yang dinilai kurang adil. Dengan sistem subsidi silang dan potensi populasi umat Kristen Balikpapan mencapai 50.000 hingga 55.000 jiwa, Yakumkris menargetkan pertumbuhan anggota hingga 150% dari jumlah saat ini, sekitar 15.000 jiwa. Sesuai dengan visi dan misi daripada Yakumkris itu adalah mengasihi sesama yang lebih baik, kembali mendapat kepercayaan dari seluruh umat Kristen Kota Balikpapan, seluruh gereja dalam tata kelola dan pelayanan Yakumkris yang selama ini mungkin kurang maksimal, dan saat ini kami mencoba dengan sistem tata kelola dan pelayanan yang lebih baik, transparan dan akuntabel. Jadi kita berharap dengan program yang sudah kita paparkan tadi, salah satunya adalah iuran yang selama ini
dikenakan 220.000 per keluarga, yang dari satu sisi kurang memiliki rasa keadilan, karena setiap keluarga kan jumlah anggotanya berbeda. Ya, ada yang 10, ada yang 8, ada 5, bahkan ada yang 1. Sementara dia memikul beban yang sama, yang ke 220. Dan demikian pengurus yang baru ini mengenakan iuran itu per jiwa atau per kepala, itu 30.000. Dan itu sangat ringan sekali per tahun. Ya. Dan harapan kami dengan statistik populasi umat Kristen Kota Balikpapan yang mencapai angka 50-55.000 di luar 2,5% yang non KTP Balikpapan ini bisa menjadi anggota Yakumkris. Karena sisi yang kami gunakan ini adalah sisi subsidi silang. Artinya semakin lebih banyak jadi peserta atau anggota itu semakin lebih baik. Ya, sekarang ini kami punya asumsi dari angka 15.000 yang menjadi anggota sekarang ini, kita berharap ke depan bisa naik 100%, bahkan bisa 150%. Nah, kalau 100% aja itu berarti ada 30.000. Nah, kalau kita kalikan 30.000 rupiah, ada potensi keuangan yang masuk bagi sekitar 900 juta per tahun. Namun itu belum balance dari asumsi pengeluaran. Pengeluaran kita dalam asumsi itu kurang lebih 1,3 miliar. Pastor Andi Simon selaku tuan rumah menyampaikan rasa syukur dapat menjamu para gembala sidang, Ketua Yakumkris, Ketua BKSGB, serta seluruh hamba Tuhan yang hadir. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Saya senang sekali karena berkesempatan bisa menjamu tamu-tamu khususnya hamba Tuhan, gembala, Ketua Yakumkris, Ketua BKSGB, dan wadah ini bisa menjadi berkat bagi semua orang, berkat bagi lebih banyak orang. Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Melalui fellowship dan peluncuran program ini, BKSGB dan Yakumkris berharap persekutuan antar gereja di Balikpapan semakin erat dan program kesejahteraan umat dapat menjadi berkat nyata bagi masyarakat Kristen Kota Balikpapan. Yakumkris itu adalah yayasannya miliknya oleh BKSGB, sehingga bukan sejajar. Yakumkris adalah owner BKSGB, sehingga bukan sejajar. Nah, makanya karena bukan sejajar, maka BPH dari BKSGB berhak mengintervensi yayasan. Makanya kami dari BPH akan mengawasi betul pelaksanaan dari yayasan ini. Dari Geraha YHS Kota Balikpapan, Nusa Utara TV mengabarkan.